Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya doa terbaik buat rekan-rekan semua ya. Semoga kalian semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini kawan-kawan ya bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput secangkir kopi ya kan kawan, harus selalu ada buat menemani kesempatan malam kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana untuk Bitcoin sendiri teman-teman per video ini dibuat ya, dia berada di area 29.500-an, oke? Dan harga tertinggi berada di area 30.040 US dollar. Nah, semalam itu ada gempa bumi teman-teman ya sebenarnya yang menyerang cryptocurrency, terutama gempa terhadap Bitcoin karena harga semalam itu sempat nyentuh di level 28.500-an untuk Bitcoin ya. Alhasil apa? Altcoin semalam juga mengikuti gempa juga, mengikuti longsor juga teman-teman. Nah, seperti itu, oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya ada sedikit wawasan atau wacana ya, atau sedikit informasi lah tentang price. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat untuk harga Bryce sendiri teman-teman, dia mengalami penurunan ya, dan hari ini ada sedikit recover teman-teman, yaitu di area 4,83% kenaikan per hari ini, per video ini dibuat ya. Dia berada di area 3475. Oke, jadi buat teman-teman semua ya sebenarnya sering saya bilang terhadap kalian semua sebelumnya di setiap video saya, hampir ya teman-teman, hampir menyarankan kalian semua ketika kalian ingin masuk beli Bryce, ketika kalian ingin mempunyai Bryce, ingat mental yang dikuatkan. Kenapa? Karena Bryce ini banyak footnya. Itu ya, yang pertama itu pasti saya sering nyinggung hal itu teman-teman ya. Yang kedua yaitu ketika aset cryptocurrency mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan ya kan, paling simpelnya kalian take profit ya. Take profit nggak harus saya nyarankan nggak 100%, 50%, 20% ya, atau 60% dari aset kalian untuk antisipasi apa? Antisipasi terjadinya penurunan seperti ini, seperti di Bryce. Karena di sini banyak sekali dari teman-teman ya, Bryce longsor bang, Bryce ini gimana nih, wadah event tapi seperti ini ya. Dah banyak sekali lah tweetan yang seperti itu. Tapi kan saya sering nyampein terhadap teman-teman ya, kalau kalian ngerti ya pasti kalian taking profit teman-teman ya. Karena apa? Secara logika teman-teman, permainan para paus, permainan para cukong-cukong itu hal yang dilakukan ya seperti itu. Ketika ada persentase kenaikan, mereka nggak langsung jual semua, tapi mereka bertahap ya, ya jual sekian dulu ya, nunggu pressure naik kembali jual lagi gitu teman-teman. Nah, jadi kenapa pelistingan daripada Bryce kali ini kok nggak ada efeknya gitu ya kan? Nah, pelistingan Bryce yang terjadi di dua platform pertukaran ini platform kecil teman-teman ya, jadi efeknya nggak kerasa, volumenya pun nggak begitu besar gitu teman-teman, jadi nggak kerasa. Oke, jadi masih ada 8 pelistingan lagi. Kita tunggu, siapa tahu dari 8 bursa ini nanti bisa ada Coinbase, Kraken atau Binance ya. Syukur-syukur Robinhood, Kraken, Binance, Coinbase itu bisa ngelisting semua. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau Dior kalian pasti tahu lah ya resiko cryptocurrency itu seperti apa. Nah, saya di sini hanya menyampaikan informasi teman-teman ya, dan saya hanya ngasih saran buat kalian semua ya kan. Sarannya apa? Ketika kalian yakin dengan suatu aset ya silakan dibeli, tapi ketika nggak yakin ya nggak usah dibeli. Rata-rata orang-orang yang cenderung kecewa, rata-rata orang yang cenderung emosional, rata-rata orang yang cenderung apa ya, nggak terima dengan keadaan, mereka pasti nggak lakukan Dior dulu, mereka pasti nggak mempersiapkan mentalnya seperti apa, mereka pasti nggak ngelihat Bryce ini masa lalunya seperti apa. Banyak foodernya bro ya, banyak foodnya gitu loh ya. Jadi sering saya bilang kuatkan mental kalian kalau kalian memang ingin beli Bryce gitu ya. Tapi kalau nggak kuat mental udah nggak usah beli, bisa beli koin lain gitu bro ya. Nah, lebih baik daripada kalian emosional, kalian merasa tersakiti, ya dijual aja, simpelnya seperti itu teman-teman ya, dijual aja. Saya pun rencana ya, ini perencanaan saya teman-teman ya,
Itu saya ada taking profit bertahap teman-teman ya, ada taking profit bertahap. Jadi dia naik nih ya, kira-kira kok udah lumayan tinggi persentase kenaikannya. Ini potensi dump ada, karena apa? Di price ini ada kontrak sell. Nah disitulah kita harus belajar juga, oh ternyata kontrak sell, ada kontrak sell yang dimana persentase harga price ini bisa koreksi juga. Nah sebelum kontrak sell itu keluar, kita taking profit dulu. Ketika kontrak sell tersebut keluar, pasti di situ ada persentase penurunan. Di situ kita bisa masuk, atau kalian mau masuk tapi nunggu kontrak sellnya. Ingat, kontrak sell itu di price itu sekitar 30 miliar. Tapi kali ini teman-teman itu sudah dikurangin 10 miliar kalau nggak salah. Jadi kontrak sellnya ketika nyampe di area 20 miliar itu akan otomatis terjual ya. Jadi ada pengurangan kontrak sell sebesar 10 miliar. Kontrak sell ini nggak akan pernah dihilangin teman-teman ya. Kalau kalian nggak ingin kontrak sell ini berjalan, kalian bisa beli di jaringan Ethereum dan BRC20 ya. Yang disayangkan adalah bridge daripada BSC ke Ethereum ini belum di open. Coba kalau di open, mungkin banyak orang yang nge-bridge dari dari BSC ke Ethereum, kurang lebih seperti itu. Nah selain ini teman-teman, kalau kita lihat dari segi sini, kita masuk ke Binance Smart Chain teman-teman, di mana di sini adalah token price ya. Nah dengan pasokan total supply-nya itu ada 1 kuadriliun ya, dan di sini untuk segi holder itu sekitar 184,755 holder ya. Jadi ada presentasi naik turun holdernya teman-teman. Nah yang perlu kalian ketahui ketika kalian ingin masuk adalah dari segi keseimbangan yang dimiliki atau kontrak sell-nya lah, bisa dikatakan seperti itu. Kontrak sell saat ini price itu berada di area 14,7 teman-teman, 14,7. Coba kita refresh ya. Nah tadi 14,7 ya kan terakhir. Nah setelah kita refresh di sini kembali lagi teman-teman di area 10 miliar, berarti sudah terjual teman-teman ya. Itu karena semalam saya ngecek itu di area 14,7 itu teman-teman, dan setelah saya refresh ternyata udah kejual dan saat ini terkumpul lagi sekitar 10,3 miliar. Nah ketika kalian kontrak sell ini nggak ingin berjalan ya, seperti yang saya bilang, kalian bisa beli di jaringan Ethereum atau di BRC20. Kalian di bridge aja ya ke BRC20 nya Bryce gitu teman-teman ya. Kalau kalian nggak ingin kontrak sell-nya ini jalan, karena apa? Kontrak sell ini nggak akan dihapuskan gitu teman-teman. Mungkin kalau dikurangin dari segi penjualannya, kontrak sell-nya bisa. Yang dilakukan Bryce saat ini adalah pengurangan kontrak sell dengan cara mengurangi 10 miliar kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi. Oke. Nah sampai sini saya harap teman-teman paham juga ya. Nah jadi ini adalah weekly report daripada Bitget Price, yang dimana Hybrid EF demo car will be ready this weekend. Oke, top gainer di BNB Chain, dan ada new listing teman-teman di mana meetme.com dan Travel Care ya, dan di sini ada new partnership Pika dan ada new partnership juga Planscake ya. Jadi seperti yang saya bilang, pelistingan daripada Price ini di exchange yang bisa dikatakan kecil teman-teman, maka dari itu efeknya mungkin belum kerasa ya. Kita masih memiliki 8 exchange lagi untuk pendaftaran Price. Semoga saja sih ke-8 itu bisa bisa exchange yang lumayan lah gitu untuk segi volume gitu teman-teman, harapannya seperti itu. Dan di sini baru saja teman-teman datang dari Dextrade ya. Dextrade ini bisa kalian lihat sendiri, Bitget Price akan terdaftar di Dextrade ya. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa koin baru Bitget Price akan segera terdaftar di Dextrade Exchange. Pasangan perdagangan berikut akan didukung oleh Price USDT. Nah ini masih kecil juga teman-teman ya, maka nggak begitu kerasa efeknya ya, karena memang masih exchange kecil yang melisting ya. Banyak rumor yang mengatakan mungkin nanti ketika sudah masukin 6 sampai 10 exchange Bang akan ada kerasa imbasnya, supaya semoga saja seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini baru saja dari Bitget Price teman-teman ya, dia nge-tweet juga, kami dengan senang hati mengumumkan acara peluncuran EF mendatang di Dubai bulan depan. Oke, bergabunglah dengan kami dan mitra kami untuk pengalaman eksekutif yang dibatasi hingga 500 peserta. Beri komentar di bawah ini jika Anda tertarik untuk hadir. Oke, jadi untuk pamerannya, peluncuran lah ya, atau pengenalan tentang mobil EF-nya ini akan dilakukan di bulan depan, karena kita mengacu pada tweetan Bryce juga waktu itu ya, yang akan dikirim itu di
bulan awal-awal Agustus, yang dimana itu membutuhkan sekitar 20 harian perjalanan untuk sampai ke tempat Dubainya sana ya, ke Arabnya sana, sekitar 20 harian. Nah itu sekitar 20 hari itu masuk di awal bulan depan gitu teman-teman. Maka dari itu eventnya ini akan terjadi di bulan depan ya. Oke, jadi sedikit saran dari saya teman-teman, bukannya saya mau apa mau gimana, enggak ya. Ketika kalian memang udah nggak tahan dengan beras, silakan dijual, daripada kalian punya tapi kalian merasa tertekan dan sebagainya ya. Bukan hanya beras, entah kalian punya Shiba, Cardano, SRP dan sebagainya, kalau kalian nggak kuat mental teman-teman, sama saja kalian juga nggak akan bisa tenang gitu ya. Maka dari itu saya sering nyampein terhadap teman-teman ya, ketika suatu aset itu ada kenaikan yang cukup luar biasa, kenaikannya cukup tinggi, alangkah nikmatnya kalau kita taking profit teman-teman ya. Entah kita ambil 10%, 20% sampai 50% ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari hal yang seperti ini, karena di sini banyak sekali keluh kesah yang dirasakan oleh Bryce. Kenapa kemarin nggak saya ambil dulu? Kenapa kemarin saya nggak jual dulu ya? Penjualan itu nggak harus 100% teman-teman ya. Penjualan itu bagusnya itu secara bertahap tapi konsisten gitu ya, dan kita pun memiliki target tersendiri gitu. Oke, mungkin ini dulu buat informasi tentang Bryce, semoga membantu. Salam cuan.